ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم، افتح لنا ذريتنا معرفة العلم فإنك أنت علام الغيوب. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى صحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Para jemaah Masjid Al-Mu'minun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam, yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat wal afiat dan keberkahan umur, yang telah memudahkan langkah kaki kita menuju masjid ini untuk melanjutkan daripada ta'lim kita kitab Kifayatul Azkiya wa Minhajul Asfiya yang dikarang oleh Sayyid Bakri Ibn Sayyid Muhammad Syata Ad-Dimyati. Salawat dan salam kita sampaikan dan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang yang disinari oleh iman wal Islam. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang bait wa tariqatun akhdun bi ahwata kal wara' wa azimatin karyadatin mutabattila. Selanjutnya adalah wa haqiqatun la wusuluhu lil maqsidi wa musyahadun nurat tajalli bin jila. Artinya hakikat itu adalah sampainya kepada tujuan. Wa musyahadun nurat tajalli bin jila, dan menyaksikan cahaya tajallinya Allah dengan jelas sekali. Artinya apa? Artinya hakikat itu adalah sampainya kepada tujuan dan menyaksikan cahaya Tuhan dengan jelas sekali. Maksudnya di sini bahwa hakikat itu sampainya seorang salik kepada apa yang ditujunya, yaitu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyaksikan. Dalam istilah di sini sudah kita pahami musyahadah. Musyahadah, cahaya tajallinya Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, tajalli adalah sesuatu yang tersingkap di dalam hati berupa cahaya-cahaya alam ghaib. Jadi sesuatu yang terkadang tidak bisa untuk dipikirkan dalam logika kita, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan tabir bagi kekasih-kekasihnya, para wali,
Di antaranya, maka mereka akan dibukakan oleh Allah sesuatu yang gaib, yang tidak mampu untuk dipikirkan secara nalar kita. Jadi kalau andai kata kita menyaksikan sesuatu karamah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para wali yang di luar daripada nalar dan logika kita, jangan kita berusaha untuk mencari kebenarannya di dalam logika atau nalar kita tadi. Karena ini karamah. Karamah itu pemberian Allah Subhanahu wa taala yang Allah sudah membuka singkap di dalam hati mereka, sehingga hati itu menjadi nur, cahaya. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwasanya para ulama tasawuf membagi kata hati itu dengan 4 dalam bahasa Arabnya. Sadrun yang pertama, sadrun. Sadrun itu adalah dada dalam bahasa Arabnya. Tapi ketika ulama tasawuf memaknai bahwasanya sadrun itu adalah hati bagian luar. Hati bagian luar. Dari hati bagian luar inilah akan memunculkan namanya nurul Islam, cahaya Islam. Maka dia dibutuhkan gerakan, dibutuhkan dalam pengamalan syariah, dan dia dibutuhkan untuk melaksanakan ibadah. Dan akan mungkin cahaya Islam itu akan didapati bagi seorang salik kalau andai kata dia tidak melaksanakan daripada syariat, ya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah qalbun. Qalbu ini hati. Hati. Dari hati inilah akan muncul namanya nurul iman. Cahaya iman itu akan muncul melalui hati. Muncul melalui hati. Dan kenapa qalbun itu sampai memunculkan daripada nurul iman, cahaya keimanan? Karena makna iman secara hakikatnya adalah meyakini akan Allah Subhanahu wa taala dan meyakini apa yang diperintahkan oleh Allah untuk kita yakini, walaupun dia tidak dapat dibenarkan dalam pandangan mata, tapi bisa dibenarkan lewat qalbu, yaitu hati. Sehingga cahaya iman. Untuk menjalankan dalam cahaya iman itu tidak ada suatu yang dalam pandangan nyata, secara mata kita tidak nampak, ya, karena dia bermain dengan qalbu, hati. Kalau andai kata disebutkan dalam rukun iman, tidak ada satupun rukun iman yang kita melihat dalam kasat mata semuanya, kecuali Al-Quran. Kecuali Al-Quran. Akan tetapi keimanan kepada kitab-kitab Allah tidak disebutkan hanya Al-Quran saja. Kita beriman dengan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Allah Daud, yaitu kitabnya Zabur. Kita meyakini dan mengimani kitab yang dibawa oleh Nabi Allah Musa alaihi salam, yaitu Taurat. Kita meyakini kitab yang dibawa oleh, yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, yaitu Injil. Walaupun yang terlihat di hadapan mata kita saat ini adalah Al-Quran. Dan itu bagian dari iman. Bagian dari iman. Ya. Beriman kepada Allah, kita tidak pernah melihat Allah.
dan tidak bisa memang untuk dilihat dalam pandangan mata kita. Sebagaimana saya katakan, malaikat saja tidak bisa untuk melihat Allah, apalagi kita. Padahal malaikat diciptakan dari cahaya, tapi ternyata cahaya malaikat terhalang dengan 70 hijab untuk melihat Allah. 70 penghalang dari cahaya untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada kitab-kitabnya Allah, yang kita saksikan hanya Quran, ada di hadapan mata kita. Itu pun dikumpulkan para sahabat Nabi Muhammad SAW, kemudian ditutup dengan baik, dirapikan dengan baik, sampai waktu itu terjadi 2 ayat yang hilang dan tidak tahu ayat ini letaknya di mana. Maka diletakkan di akhir daripada surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Guru saya dulu ngasih ijazah, barang siapa mengamalkan ini setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib 7 kali 7 kali atau 3 kali 3 kali, nanti sebelum kematian dia tiba, ayat ini dilupakan. Ayat ini dilupakan. Padahal di masa hidupnya dia adalah bagian pengamal ayat ini. Nanti ketika kematian dekat, suruh dia baca, laqad ja'akum rasulun min anfusikum laqad ja'akum rasulun min anfusikum, lupa dia tu. Padahal itu sudah menyatu di dalam dirinya, menjadikan wiridan, pengamalan harian. Itu di antara tandanya. Boleh Bapak Ibu sekalian amalkan, ya. Tapi kalau begitu lupa, jangan bimbang. Nampaknya dah dekat nampak saya ni, ya. Allah berikan rasa sebelum kematian itu tiba, ya. Banyak hikmah dibalik daripada surah At-Taubah 2 ayat terakhir ini, ayat 128 129, ya. Banyak hikmahnya. Maka kemudian yang selanjutnya, iman kepada malaikat. Kita tidak pernah melihat malaikat. Iman kepada para rasul, tidak ada satupun para rasul yang kita lihat, terkecuali memang Allah Subhanahu wa taala membukakan mata kita bisa untuk melihatnya dalam keadaan mimpi ataupun dalam keadaan nyata, ya. Akan tetapi sudah saya ingatkan, kalau suatu saat antum mimpi Rasulullah, jangan disebarkan. Jangan disebarkan. Cukup antum datangi mursyid antum atau orang yang dikirakan bahwa tanda ini adalah tanda benar bahwa melihat Rasulullah SAW. Dah, kita cukup tahu. Jangan sampai antum hebohkan kepada yang lain bahwa saya melihat Rasulullah. Jangan. Beda dengan penglihatan ini adalah setelah kita meninggal dunia, diceritakan oleh orang lain, ya. Beda. Tapi kalau kita sendiri menceritakan, jangan. Dan penglihatan mata kita dengan Nabi Muhammad itu adalah benar, mau dalam mimpi ataupun dalam nyata. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah wala yatamathalu syaitanu bi. Siapa yang melihatku dalam keadaan mimpi, pasti mereka akan melihatku dalam keadaan nyata. Syaitan tidak bisa menyerupai wajah Nabi Muhammad SAW. Maka mimpi itu adalah hak, mimpi itu benar. Bahkan ada yang didatangi dengan secara nyata oleh Rasulullah SAW.
Karena al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim. Para nabi itu hidup di dalam kubur mereka. Para nabi itu hidup, ya. Nabi Muhammad itu hidup di dalam kuburnya. Sehingga setiap kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, mengucapkan salam dijawab oleh beliau dan dikembalikan lagi hikmah dibalik dari bacaan solawat itu kepada kita. Bahkan amalan umat itu kan dilaporkan kepada Nabi Muhammad. In wajada khairan falyahmadillah. Kalau andaikan amalan kita baik, maka Rasulullah memuji nama Allah. Wa in wajada syarran falyastaghfirillah. Kalau amalan kita itu jelek, amalan kita itu buruk, maka beliau pun istighfar, minta ampun kepada Allah untuk umatnya. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih, beliau dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara nyata 200 kali. Anak beliau Habib Abdullah bin Abdul Qadir Balfaqih itu melihat Rasulullah secara nyata sebanyak 20 kali. Ya, Allah perlihatkan. Dibolehkan kalau antum seandainya melihat Rasulullah, antum buat buku kecil, kapan tanggalnya, ya, buat saja. Kalau suatu saat setelah antum meninggal, kemudian orang lain yang menceritakan, tidak menjadikan masalah. Tapi jangan antum yang menceritakan bahwasanya, ya, antum melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apalagi awam, dikhawatirkan suatu fitnah akan terjadi, ya. Di situ. Maka kemudian iman kepada hari akhir, kita tidak tahu hari akhir, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita hanya mendengar atau kita hanya membaca di dalam kebenaran firman Allah dan hadis Rasulullah SAW tentang kejadian daripada hari akhir, ya. Dan itulah yang kita pelajari di Masjid Ikhwanul Muslimin tentang hari-hari akhir, ya. Besok subuh. Kemudian apa lagi? Qada dan qadar, tak tahu kita. Ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya tidak tahu apa yang akan terjadi pada esok hari. Apakah kita masih hidup atau tidak, ini rahasia Allah. Apakah esok kita dapat rezeki atau tidak, itu rahasia Allah, ya. Semua yang terjadi adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya kan sudah ceritakan kisah seorang wali. Tadi malam sudah saya ceritakan, yang mana muridnya itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya hatinya, sehingga dia memandang sang guru, mendapat suatu keanehan. Apa keanehannya? Di keningnya tertulis syaqi. Syaqi itu neraka. Kalau udah syaqi itu pasti larinya neraka. Kalau udah sa'id maka larinya adalah surga. Syaqi, ahli neraka. Dia bilang, bagaimana mungkin sang guru ini menjadi ahli neraka? Lalu sang murid ini ternyata dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, pandangan hijab yang tertutup itu dibuka oleh Allah. Sampai kemudian sang murid ini tidak mau lagi belajar, tidak mau. Sang guru begitu melihat sang murid itu tidak belajar, maka dia bertanya, mana? Dia bilang, ada di rumahnya. Sang wali itu langsung pergi ke rumahnya. Dia bilang, kenapa engkau tidak belajar? Saya tidak bisa belajar lagi. Saya tidak bisa belajar. Saya ada suatu kebingungan. Kata sang wali itu, cerita saja, tidak apa-apa.
cerita saja. Maka sang murid itu langsung menyampaikan, wahai guru, saya menyaksikan di kening guru itu tertulis syaqi, bahwa guru adalah ahli neraka. Itu yang membuat saya bingung. Lalu apa kata sang wali? 40 tahun sebelum engkau mengucapkan aku akan hal ini, aku sudah mengetahui. Dan selama 40 tahun tidak ada satupun ibadah yang aku tinggalkan. Selama 40 tahun tidak pernah aku lepaskan dari mengajar orang lain. Selama 40 tahun itu dakwah tetap aku laksanakan. Walaupun aku tahu bahwa aku ahli neraka. Apakah saya akan menghilangkan abdunnya saya kepada Rabbun? Kalau saya hilangkan posisi saya sebagai abdun, saya kan sudah katakan kalau namanya abdun, la yuqalul abad illa wa huwa muti. Tidak dikatakan hamba kecuali orang itu adalah taat. Sudah saya katakan. Dan saya sudah jelaskan yang dikatakan Imam Al-Ghazali, bagaimana syarat-syarat seorang itu dikatakan hamba. Udah kan? Udah, ada 4 itu. Apakah kita mau menghilangkan? Kalau posisi hamba kita itu hilang, otomatis kita itu mengabaikan Rabb. Mengabaikan Rabb. Artinya tidak akan adanya sesuatu yang kita tuju dengan Rabb tanpa memposisikan posisi kita sebagai abdun, sebagai hamba. Maka di situ sadar, apakah saya akan hilangkan kehambaan saya? Apakah saya akan hilangkan ibadah saya kepada Allah? Apakah saya akan berhenti mengajar? Apakah saya akan berhenti untuk melaksanakan dakwah karena ketetapan yang telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Kemampuan saya sebagai hamba untuk melakukan dalam suatu ketaatan kepada Allah tidak akan bisa mendahului dari takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa. Maka ketika seorang itu sadar kepada dirinya hamba, dia akan menyerahkan seutuhnya kepada Allah di dalam genggaman qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang menentukan jalan kita, tapi Allah yang menggenggam diri kita. Itulah saat itu posisi seorang itu menyadari di dalam ucapannya, bukan hanya secara ucapan, tapi diikuti dengan hatinya dan dilakukan dengan jawarihnya. Ketika dia berkata dengan kata ya Rabb, ya Rabb, ya Rabbi, itu suatu rintihan seorang hamba ketika dia sadar bukan hanya dengan ucapan lidahnya, tapi diikuti hatinya dan jawarihnya tetap melakukan kehambaan dirinya kepada Allah. Maka pada saat itu seorang kekasih akan mulai untuk dipeluk oleh kekasihnya. Seorang kekasih akan mulai untuk diperhatikan oleh kekasihnya. Maka di dalam hadis Al-Qudsi, ketika Allah itu rindu dengan hambanya yang beriman, terkadang Allah itu uji mereka. Apa yang dirindukan oleh Allah? Yang dirindukan oleh Allah itu adalah rintihannya. Rintihan orang-orang yang beriman ketika dia mengucapkan ya Rabbi, ya Rabbi. Bukan hanya ucapan lidahnya, tapi diikuti hatinya tanpa meninggalkan jawarihnya sebagai hamba untuk melaksanakan sesuatu jalan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ. Jadi kalau antum sudah semakin meningkat di dalam kebaikan yang kita lakukan kepada Allah, tiba-tiba ternyata ada ujian yang kita rasakan, maka di situ menyadarkan kepada kita Allah lagi rindu sama saya. Gitu. Allah itu lagi rindu sama saya. Udah, satu saat antum udah ibadah bagus, baca Quran bagus,
kehambaan antum secara hakiki itu telah dilaksanakan, tapi masih diuji oleh Allah, maka Allah itu lagi rindu dengan rintihan suara antum. Maka di saat tidak ada satupun manusia memperhatikan antum, mulailah basahkan lidah kita dengan mengucapkan ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu dirindu. Beda. Kalau orang yang nggak beriman, begitu dia diuji seperti itu, dia tidak lari kepada ya Rabb. Karena posisi ubudiyahnya itu, kehambaan dia itu kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak dia rasakan. Kalau dia sudah merasakan dan sadar pada posisi ubudiyahnya, pasti dia itu mengenal namanya Rabbun. Pasti dia kenal namanya Rabb. Kalau dia tidak, penghambaan dirinya kepada Allah itu tidak ada, maka ujungnya yang didatangi itu adalah dukun, yang disebutnya orang-orang pintar. Ya, kemarin ada orang datang, dia minta bacakan doa untuk dagangannya, kenapa sepi. Saya bilang, ente harus cari ini orang yang berani melawan. Ada apa? Mohon maaf, ente datang ke dukun, ada kain kapan di tempat ini, disimpan di apa kata. Itulah cemana ya Ustaz, cara ngilangkan, saya tak berani. Cari orang ya, biarkan dia dukun sama dukun saya. Cari orang lain. Saya kasih amalan, nanti baca aja. Nanti baca aja. Ya. Karena gini, kenapa? Kenapa Anda sampai larikan kepada sesuatu penghambaan kepada hamba yang ujungnya ketika Allah tidak ridho, habis semuanya. Ketika Allah tidak ridho. Jangan menghambakan diri kepada hamba. Ya. Maka posisi Rabbnya itu mau kemanakah? Gitu. Posisi Rabbnya mau dikemanakan? Ini kadang kenapa kita selalu bermunajat kepada Allah, tapi begitu sulit untuk diterima oleh Allah, atau begitu munajat saya itu tidak rasanya nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena antum menghambakan hamba, sehingga Rabb pun tidak peduli. Coba sadarkan posisi kita sebagai hamba, baru kembalikan kita kepada Rabb. Tapi hakikat seorang hamba, hakikatul ubudiyah harus satu tahu. Hakikatul ubudiyah itu harus tahu. Ya. Sehingga kita paham, oh hakikatul ubudiyah, saya harus menjalankan syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah. Kalau suatu saat antum tidak beribadah, tapi terbuka, semua urusan itu terbuka, rezeki saya begitu melimpah, ini bukan karomah, ini istidraj, jalan keluar yang diberikan oleh Allah yang akan menjadikan kita semakin sesat, bukan semakin menuju kepada jalan cahaya, menuju kepada jalan kebenaran. Ya. Kemudian yang ketiga namanya adalah fuad. Yang kedua apa tadi? Qalbun. Yang ketiga namanya fuad. Fuadun. Fuad itu dalam hati ada hati. Hati ini ada hati lagi. Istilah dalam bahasa kita tuh hati nurani. Ya. Ente ini ngucap lewat hati kah atau benar-benar dari hati nurani ente? Awati nurani itu lebih dalam lagi. Kenapa dinamakan hati nurani? Hati nurani itu artinya cahaya. Yang Allah berikan di dalam fuad itu, kalau sudah dibuka cahayanya, maka dia akan mengenal
dalam tujuan di balik jalannya, itulah ma'rifat. Maka kata ulama tasawuf, fuad itulah yang dapat membawa kepada nurul ma'rifah, cahaya ma'rifat. Fuad itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah dengan cahaya ma'rifat. Bukan dengan pandangan mata, bukan dengan kalbu, tapi dengan fuad, nurani. Ya, cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah disaksikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah surah An-Najm, ma kadzabal fuadu ma ra'a, tidak berdusta hati yang melihat. Hati di sini ingat, bukan kalbu tapi fuad. Jemaah harus paham. Kalau suatu saat dikatakan kalbun dengan fuad, itu beda ya. Beda. Bahkan fuad itu, nurani itu, ya, sampai diikuti detaan jantungnya, ya, yang menjadikan dirinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, cahaya ma'rifat. Allah buka kan. Kalau dulu kata guru saya ketika belajar dalam tasawuf, beliau menamakan Allah memiliki nama dalam Asmaul Husna, ya Qabid, ya Basit. Disitulah letak jantung kita akan kita sadari, ya Qabid, ya Basit. Dulu ketika kami diperintahkan untuk mengamalkan zikir ini, disuruh ya Qabid, ya Basit, ya Qabid, ya Basit, ya Qabid, ya Basit, baca itu. Ya. Dan itu kan luas maknanya. Udah kita jelaskan di Masjid As-Solehin malam Sabtu ya, tentang nama Allah Al-Qabid dan Al-Basit. Udah kita jelaskan. Ya. Nah, maka di situ cahaya ma'rifah. Kemudian yang keempat namanya lubbun namanya. Lubbun. Lubbun itu hati, inti daripada hati itu lub namanya. Inti hati itu namanya lub. Kalau sudah kembali kepada lub, itu tetap diikuti oleh akal pikiran daripada manusia. Sehingga lub itu tidak bisa untuk dilakukan sembarang orang, kecuali memang seseorang yang diberikan oleh Allah wawasan dalam keilmuan. Sehingga Allah terkadang menyebut di dalam Al-Quran itu dengan kata ulul albab. Ulul albab artinya orang yang punya hati sebenarnya. Inti hati. Cuma inti hati yang diikuti dengan akal pikiran. Sehingga setiap Allah mengucapkan kata ulul albab, itu mengajak kita itu untuk berpikir. Bukan cuma pikiran kita yang berjalan, tapi diikuti dengan hati, gitu. Karena pikiran ini bisa jalannya dua arah. Bisa pikiran ini akan lari kepada nafsu, bisa pikiran ini akan lari kepada hati. Kalau kita udah sadar dengan lubbun, ya, subhanallah, inti hati. Sehingga bahasa Inggrisnya itu love, ya kan? Love sampai di nama. Bahasa Arabnya lub, pakai ba, lubbun, ya, inti dari hati. Kemudian bisa juga dimaksud subhanallah, ya, bisa juga yang dimaksud dengan tajalli di sini, tajalli, ya, itu adalah al-mutajalli. Al-mutajalli itu artinya orang yang bertajalli. Ya. Yang dimaksud dengan tajalli ini, berarti kalau zat yang bertajalli, berarti itu adalah Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Jadi kalau maksud at-tajalli ini adalah al-mutajalli, al-mutajalli itu berarti Allah. Al-mutajalli itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Imam Al-Qushairi. Imam Al-Qushairi rahimahullahu taala, ya, pada perbedaan kata beliau antara syariat dan hakikat, yaitu bahwasanya syariat itu adalah perintah untuk selalu melazimi ubudiyah, dan hakikat itu adalah musyahadah kepada rububiyatullah, musyahadah pada ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, yaitu memandang ketuhanan, itu rububiyah namanya. Dengan apa? Dengan mata hati. Dengan mata hati. Ini perlu kita mengerti supaya kita tidak kebingungan di dalam memahami di dalam hal ini. Insyaallah selanjutnya akan kita lanjutkan. Belum selesai ini. Man rama durran lis-safinati yarkab wa yaghusu bahran thumma durran hassala. Bait selanjutnya atau kasidah selanjutnya, man rama durran lis-safinati yarkab, barang siapa yang mencari mutiara, ya, maka dia akan mengarungi wa yaghusu bahran, dia akan mengarungi lautan, thumma durran hassala, dia mengarungi lautan itu dengan kapal, ya, dan menyelam ke dasar lautan, kemudian dia akan menghasilkan mutiara. Apa maksud di dalam ucapan beliau dan penjelasannya masih berkenaan tentang syariat hakikat yang kita bahas ini, ya. Nah, kalau kita membahas tentang tajalli, Nabi Allah Musa kan sudah dinampakkan Allah tajalli. Kalau suatu saat antum melihat seorang yang jazab, majzub, ya, wali itu, ya, wali Allah yang majzub, kita melihat seakan-akan dia ini adalah orang gila, seakan dia orang gila, padahal tidak, dia adalah seseorang yang diangkat oleh Allah dengan kedudukannya seorang wali. Itu berarti mungkin Allah lagi bertajalli pada sifatnya. Kalau Allah sampai bertajalli pada sifat seorang hamba, hilanglah semua pikirannya, yang masuk itu adalah berjalan kosong pada dirinya sendiri, kecuali yang berjalan adalah Allah. Maka tidak kuat kalau Allah sampai tajalli kepada kita, habis kita. Maka kata ulama tasawuf, seorang yang bisa sampai kepada zat Allah itu mustahil. Mustahil. Sementara pelajaran-pelajaran tasawuf yang tersebar ini, kita bersatu dengan zatnya Allah. Bohong. Kalau zat Allah itu bisa antum satukan. Kalau gunung saja, begitu Allah bertajalli gunung itu hancur. Sekarang kalau zat Allah sampai satu dengan antum, apa yang terjadi? Tidak bisa. Tidak akan bisa pada posisi zat. Walaupun para ulama ada membagi memang posisi tajalli. Ulama tasawuf membagi. Ada tajalli sifat, ada tajalli asma, ada tajalli af'al, ada tajalli zat. Ya, tajalli zat itu pada kehendak Allah, bukan kehendaknya kita. Allah sendiri yang masuk pada keberadaannya, wujud hakiki. Wujudnya Allah itu dengan sebenar-benarnya wujud. Kalau wujudnya kita ini adalah majazi, majas adanya kita. Sehingga ulama tasawuf mengatakan kita itu hanya bayangan-bayangan saja. Bayangan saja.
Yang suatu saat ketika terbelah diri kita, terbelah pun karena adanya suatu bayangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini jangan kita merasa bahwasanya kita mampu untuk bertajalli pada zatnya Allah. Maka saya katakan tadi, al-mutajalli itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana dengan penjelasan dengan yang saya sebutkan tadi, masih kita lanjutkan, tapi insyaallah kalau memang jadi, insyaallah tanggal 9 ini saya akan melaksanakan ibadah umrah dulu, insyaallah 16 hari ya. Nah, nanti baru kita lanjutkan lagi. Berarti kita taklim sampai awal bulan Maret nanti. Awal bulan Maret kita lanjutkan taklim sebentar, habis itu kita libur. Ya. Nah, jadi para jemaah sekalian rahmati oleh Allah, itu kalau jadi ya insyaallah, karena di Arab ini lagi penuh, hotel-hotel lagi penuh. Ya, kalau memang tak dapat, berarti nanti diundang tanggal puluhan lagi. Kita berangkat berarti. Ya, insyaallah di situ mohon doa para jemaah sekalian, mudah-mudahan diberikan oleh Allah keselamatan sampai kembali lagi ke daerah kita Pontianak ini insyaallah. Sampai di sini yang mau nanya silakan. Ya, Pak Haji Saleh, fadhal. Salam. Kalau yang tasawuf tiga perkara karena dari apa lain dari apa amin dan amin dari apa hidayah kesalahan itu hidayah apa Semua pada ciptaan Allah intinya adalah kepada nur. Kepada nur. Sehingga ada ucapan laulaka ya Muhammad. Ya. Kalau tidak karena engkau wahai Muhammad, maka tidak aku ciptakan langit dan bumi sebagainya. Artinya kalau secara hadis ini memang lemah, bahkan ada yang berkata mengambil kedudukannya maudhu pada hadis ini. Tapi kita bukan mengambil kepada pelajaran hadisnya, yang kita ambil kembali kepada hakikatnya adalah nur. Kembali pada hakikatnya nur. Allah menyebut Nabi Muhammad SAW dengan nur. Qad ja'akum nurun, telah datang kepada kalian cahaya. Cahaya itu nur di sini adalah Nabi Muhammad. Ya. Maka kemudian bedanya apa? Antara ciptaan Allah itu kalau kita lihat dari tanah, dari air, dari angin, ya, sampai kepada diciptakan dari nur, dari cahaya. Kita lihat dalam perbedaannya apa? Perbedaannya adalah mereka tidak dituntut untuk ibadah dan mereka pasti ibadah. Sedangkan kita dituntut dalam suatu ibadah. Paham? Mereka itu sudah pasti nur. Kalau kita menuju jalan untuk mencari nur. Dan jalan tujuan untuk mencari nur itulah dengan sholat. Dengan sabar, kalau dalam hadis itu. Sehingga terkadang Allah itu selalu menggandengkan sabar itu dengan sholat. Wasta'inu bis sabri was shalah. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir laiha. Kata sabar itu digandingkan. Karena di dalam hadis sendiri, sholat itu nur.
sabar itu nur. Cuma bedanya as-salah nurun, kalau sabar itu dhiyaun. Tapi artinya sama, cahaya. Ya. Di sini. Lalu perlu kita pahami, ya, mereka itu yang diciptakan oleh Allah, segala tanah apa semua tumbuh-tumbuhan misalnya, semuanya itu udah memang ibadah kepada Allah, tidak ada tuntutan ibadah, udah pasti ibadah. Udah kita buktikan, jangan saya yang buka. Bang Edi mana, siapa yang bisa? Quran Android dia buka. Surah 17 ayat 44. Langsung kita baca. Ya, 17 ayat 44. Ya. Mereka itu tidak dituntut untuk bertasbih, karena mereka memang udah bertasbih. Kalau kita kan, ayo siapa perbanyaklah tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak. Karena perintahkan, tidak ada suatu kalimat yang baik subhanallah wa bihamdi subhanallah hil azim. Terus kita dituntut dalam hal itu. Mereka itu enggak. Ya, yang diciptakan tadi. Kenapa? Karena semuanya itu memang sudah bertasbih kepada Allah, sudah ibadah mereka. Ayo baca. Ya. Yuk, yang udah baca kuat-kuat ya. Cobalah waktu mau azan nih. Ayo kuat-kuat. Allah ya. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya. Ambil mikrofon biar kita dengar sama-sama. Ayo. Maju-maju. Aduh, cepat orang itu cepat. Kau tak ente langsung baca. Cepatlah. Ayat. Siap lagi surah. Ya. Oh udah, Nabi Muhammad ya lah, Pak ya. Langit dan tujuh, yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Tapi kita ya, tidak ada satupun melainkan tasbih dengan memujinya. Berarti subhanallah wa bihamdi. Tapi kita itu apa? Kita tidak ngerti tasbih mereka. Mereka itu sudah ibadah. Ya, lanjut. Ya kan? Kita tidak paham tasbihnya mereka. Berarti yang disebutkan Pak Haji Salim, segala tanah, segala apa, itu sudah ibadah belum? Udah. Berarti mereka sudah hakikatnya kepada nur. Kalau kita jalan mencari nur, itulah dijalankan dengan sholat diantaranya. Kemudian surah 22 ayat 18. Surah 22 ayat 18. Surah apa itu? 22 itu Al-Hajj kata. Ya, Al-Hajj ayat 18. Siapa yang ada di langit, tidakkah engkau tahu siapa yang ada di bumi dan siapa yang ada di langit? Kenapa mereka sujud kepada Allah? Ibadah kan mereka? Ibadah. Tidak perlu diperintahkan lagi. Tidak perlu diperintahkan. Mereka memang sudah sudah ibadah. Ya. Tapi ketika Allah menjelaskan manusia bagaimana? Sekali manusia, banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Jadi ibadahnya mereka itu pasti enggak? Pasti. Sedangkan manusia enggak. Ayo deh, lanjut. Ya kan? Ketika Allah menjelaskan ini bumi apa semua dan disebutkan oleh Allah, semuanya sujud kepada Allah. Tapi giliran manusia
sebagian mereka, tapi mereka manusia itu pantas mendapatkan azab. Karena kenapa? Kita tuh disuruh, mereka tuh enggak. Mereka tuh yang disebutkan tadi itu enggak disuruh. Kalau kita disuruh, itu pun dah disuruh pun kadang kan tak ada kan? Nah, gitu. Nah, di situ itu bedanya. Maka manusia itu jalan mereka adalah jalan untuk menuju kepada cahaya. Ya. Jalan mereka itu menuju kepada cahaya. Sedangkan mereka itu adalah cahaya yang pasti yang disebutkan di dalam ciptaan-ciptaan Allah tadi. Ya, mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.